What up everybody, kenalin nih, saya Fatih Hilman Rabani selaku admin dari Rabani Historia. Sebagai history enthusiast asal Indonesia, maka ada baiknya jika kita memulai season ini dengan membahas sejarah lokal. Penasaran? Well, check it out! Di episode pertama ini kita akan ngomongin salah satu tokoh nasional yang namanya jarang sekali terdengar di kalangan masyarakat. Bahkan orang-orang yang tinggal di kota asalnya pun banyak yang nggak tahu namanya. Siapakah dia? Sosok tersebut berasal dari kota Bogor. Beliau bernama Tubagus Muslihat, yang dikenal sebagai Kapten Muslihat oleh warga setempat. Bukannya Tubagus itu nama orang Banten, kok malah jadi orang Bogor? Jadi begini, beliau adalah sosok yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1926 di Pandeglang, Banten. Beliau lahir pada saat perang melawan pemerintah kolonial Belanda lagi marak-maraknya. Terus nama Tubagus itu adalah gelar yang disematkan secara turun-temurun kepada keturunannya para sultan di Banten. Dilansir dari beberapa sumber, backstory di mana dia jadi orang Bogor tuh karena ayahnya yang bernama Tubagus Johanudin yang bekerja sebagai kepala sekolah rakyat. Saat itu beliau ditugaskan ke Jakarta selama beberapa saat sehingga mengharuskan mereka sekeluarga pindah ke Bogor. Kita loncat ke tahun 1942 di mana Tubagus Muslihat sudah beranjak dewasa. Jadi pada saat itu beliau sempat mengajukan diri ke Balai Penelitian Kehutanan atau disebut sebagai Bosbo Prof Station yang berlokasi di daerah Gunung Batu, Sukaharja, Kabupaten Bogor. Setelah beberapa saat, beliau kemudian mengajukan dirinya ke RS Kedung Halang Bogor sebagai juru rawat selama kurang lebih 3 bulan. Nah tapi gara-gara beliau udah gak betah, beliau jadi balik pekerjaan ke tempat bekerja sebelumnya, yakni Penelitian Kehutanan atau Bosbo Prof Station. Terus pada tahun 1943, lebih tepatnya tanggal 3 Oktober 1943, pemerintah Jepang mendirikan pasukan sukarela di Indonesia yang disebut sebagai Pembela Tanah Air atau disingkat PETA. Nah, PETA saat itu didirikan untuk mengusir pasukan sekutu yang sedang berada di Indonesia. Pada saat itu, Tubagus Muslihat juga menjadi anggota PETA dan berhasil meraih jabatan kapten sehingga dikenal sebagai Kapten Muslihat. Pada tahun 1944, Kapten Muslihat bertemu dengan Kartina, seorang gadis asal Bogor, dan menikah sehingga menjadi suami istri. Setelah menikah, beliau dan istrinya kemudian menetap di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Panaragan Kidul, Kecamatan Bogor Tengah. Singkat cerita, Kapten Muslihat yang saat itu menjadi anggota PETA kemudian beralih menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dengan pangkat Letnan 1. Pada saat itu juga, beliau juga ditugaskan menjadi Komandan Kompi 4 di Batalion kedua. Wah, hebat tuh. Terus lanjutannya gimana, Bang? Jadi begini, pas Belanda sama Inggris ngelakuin serangan gabungan ke Indonesia, banyak terjadi peperangan-peperangan kecil atau palagan yang tersebar di wilayah Indonesia. Saat itu juga, Ibu Kartina sedang mengandung anak pertamanya Kapten Muslihat. Nah, sebelum berangkat ke medan perang, Tubagus Muslihat sempat ngasih wasiat kepada istrinya untuk menamai anaknya dengan nama Tubagus Merdeka. Terus, nasib Kapten Muslihat gimana, Bang? Demi mempertahankan tanah air, beliau berperang dengan gagah berani di sebuah daerah di kota Bogor yang dikenal sebagai Taman Topi. Namun sayang, beliau sempat tertembak beberapa kali di bagian perut sehingga tewas di medan perang. Oke guys, sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dalam perkataan, penyampaian materi, dan sebagainya. See you next time.